Drama singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah SWT dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, termasuk amalan hati yang sangat-sangat penting ya adalah kekhusyuan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa du'ain la yusma' ya wa nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak terkabulkan, dan ya jiwa manusia yang tidak pernah merasa puas. Khusyuk yaitu ya seseorang merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menumbuhkan ketenangan dalam dirinya, ya membuahkan ya ketentraman dalam anggota badannya. Ya. Hasan Al-Basri mengatakan khusyuk itu adalah di dalam hati, tapi ya berbuah pada anggota badan. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk adalah sifat para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaba wa rahaba wa kanu lana khashiin." Sesungguhnya mereka itu, para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khusyuk juga adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Ya, khusyuk juga ma'asyiral muslimin yang menjadikan seorang itu bisa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa lezat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk, salat dan sabar itu ringan. Karena mereka merasa lezat, merasa tentram dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan, saking pentingnya khusyuk ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak khusyuk hati mereka. Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, hati mereka lembut dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berusaha untuk meraih kekhusyuan dalam ibadah kita. Kekhusyuan di dalam solat-solat kita, kekhusyuan dalam puasa kita, kekhusyuan dalam doa kita, kekhusyuan dalam umrah dan haji kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hendaknya bagi kita untuk berusaha ya meraih kekhusyuannya.
ya, semakin khusyuk seorang hamba, ya, semakin besar pahalanya, dan semakin dia merasakan kelezatan, ketentraman, dan ketenangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Kita bisa khusyuk jika kita menghadirkan hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lebih khusyuk jika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa khusyuk jika kita mengamalkan adab-adab, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita sholat, kita datang sebelum, ya, qomat, sehingga ada waktu untuk bisa sholat sunnah terlebih dahulu, ada waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada muqaddimah, pemanasan terlebih dahulu. Kita datang dengan tenang, tidak terburu-buru. Kemudian kita melaksanakannya dengan tumakninah, ya, tidak patas, ya. Dan yang paling penting adalah di antara kiat agar kita khusyuk, hindarkan segala hal yang bisa merusak kekhusyuan kita. Ya, kalau di dalam sholat misalkan, jangan sampai kita sholat dengan menahan BAB. Jangan sholat dalam keadaan kita pengen, ya, untuk makan padahal sudah dihidangkan. Ya, jangan sholat misalkan banyak keramaian-keramaian, ya, yang bisa merusak konsentrasi kita. Cari waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang bisa menjadikan kita bisa khusyuk, ya, tenang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk meraih kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali amal-amal ibadah yang sangat ditekankan di dalam agama. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dengan khusyuk. Kita dianjurkan untuk sholat malam, ya, sholat tarawih, maka sholatlah dengan khusyuk. Jangan patas terburu-buru. Kita dianjurkan untuk berpuasa, berpuasalah dengan khusyuk, tenang. Ya, jangan malah mengobrol, ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita sedekah, berdoa, hendaknya bagi kita untuk khusyuk. Ketika kita iktikaf, hendaknya bagi kita khusyuk. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.